Selamat pagi, Abah. Pagi Sasa, Iya, hujan ini hari nggak? ini kita ya. Surabaya hujan nggak? Oh iya, kemarin sih, Bah. Kalau sekarang nggak. Kalau Oh sekarang sekarang sudah nggak. tidak. Iya, kemarin Hmm, hujan deras, Bah. Lama lagi, dari siang sampai malam. iya, Jakarta juga sehari penuh kemarin hujan. Jakarta nggak Oh, habis-habisnya hujan ya. iya, iya, betul. Ya, Memang cuacanya lagi ini ya, Bah ya. Lagi hard rain kayaknya, ya, di tapi kan sini. memang musimnya lagi musim hujan kalau menurut Betul, jadwal. Ya. betul, Dan betul. ini hujan seperti ini kan yang senang adalah petani. Karena Hmm, petani di desa-desa sekarang sibuk sekali dan bisa tanam padi 3 kali setahun. wah, Jadi ini membuat orang-orang di desa-desa agak ayem karena hmm, sibuk dengan pekerjaan masing-masing sebagai hmm, petani. Ini bagus bagi pemerintah dan bagus bagi para petani sendiri. iya. Bagus Oke, untuk kita juga, Bah. yang uh, yang makan nasi, orang Bah. Jakarta biasanya sumpek kalau hujan begini macetnya luar biasa. Iya, iya, Bah. Oke, Betul. Nah, hari ini kita mau bahas tentang putusan MK, Bah. Jadi kan bentar lagi ada Hari Pers Nasional ya, Bah ya. Nah, kebetulan MK ini mengabulkan judicial review pasal 8 UU Pers. Begitu. Dan kebetulan ini sudah ada dua narasumber, Bah. Jadi beliau ini merupakan Mas Victor, pengacara yang mengajukan judicial review, dan Mas Rizky, wartawan yang mengajukan permohonan. Selamat wah hebat sekali. pagi. Eh, Bung Victor, Bung Rizky, Selamat uh, pagi. Pagi. aduh saya merasa uh, Anda hebat sekali. Anda hebat sekali punya inisiatif mengajukan judicial review ini karena kalau biasanya pimpinan wartawan atau wartawan biasanya hanya audiensi dengan Polda atau dengan Kapolri atau dengan Menteri Komdigi, kemudian membicarakan bagaimana caranya agar wartawan tidak kena jerat pidana akibat pekerjaannya yang mungkin dinilai berlebihan dan seterusnya. Tapi Anda mengambil langkah yang sangat taktis dan sangat tepat, yaitu dengan cara menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan berhasil. Tapi riwayatnya siapa? Ini Pak pengacara, Pak Victor, atau Rizkinya yang pertama kali punya inisiatif mengajukan gugatan ini? Monggo, Victor. Iya, iya. Jadi kebetulan karena saya sering diundang diskusi oleh teman-teman Iwakum, termasuk oleh Mas Rizky. Nah, kita sering diskusi terkait dengan wartawan, Pak Dahlan. Jadi dalam diskusi itu ya memang yang paling utama kita diskusikan yang pertama soal perlindungan wartawan dan juga termasuk dengan kesejahteraan wartawan, gitu. Nah, dan yang lebih lebih kemarin sempat difokuskan akhirnya kepada perlindungan wartawan gitu Pak, karena memang kita lihat di dalam prakteknya kan apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan apa organisasi ini kan kadang tidak tersosialisasi dengan masif ke tingkat bawah ya Pak ya, seperti kayak kepolisian yang bertugas di lapangan dan segala macam ya. Artinya kan kita memang perlu juga memviralkan bahwa wartawan ini punya perlindungan hukum loh gitu. Nah, salah satunya itu memang karena saya sering hanya fokus beracara di MK dan di apa kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi saya melihat memang MK menjadi sarana selain memberikan keadilan juga bisa memviralkan gitu. Nah, jadi sekaligus mensosialisasikan bahwa memang wartawan ini punya perlindungan hukum, hanya saja tidak jelas sebelumnya perlindungan seperti apa sih yang bisa diterima oleh wartawan kan gitu. Nah, sehingga dengan mekanisme di Mahkamah Konstitusi selain kita memperbaiki normanya, kita juga sebenarnya bisa memberikan pesan kepada khususnya para aparat di lapangan kalau ada wartawan sedang bertugas harusnya kalian melindungi gitu, bukan malah kemudian melakukan kekerasan terhadap wartawan-wartawan di lapangan gitu. Mungkin awalnya pada Uh, Pak Victor ini sudah berapa tahun jadi pengacara? sebenarnya kalau jadi pengacaranya dari tahun 2018, cuma saya beracara di MK itu sudah dari tahun 2011 karena kan di MK ini kan tidak tidak harus apa sarjana Oh, hukum ya.
Tidak harus advokat dan tidak juga harus sarjana hukum dalam melakukan aktivitas di MK begitu, Pak. Ini yang keberapa kali, gugatan yang keberapa kali yang ditangani di MK oleh Mas Victor Eh, Santoso? Kalau hitungan sih agak lupa ya, puluhan pasti, Pak. Oh, banyak ya? Sudah banyak sekali, udah lupa total pastinya. 20? Kalau yang dikabulkan ya, kalau yang dikabulkan sekitar 20, tapi kalau perkara-perkara yang 20 banyak lain sekali loh. Kalau eh, yang ditolak, banyak mana yang ditolak sama yang dikabulkan? tentunya pasti banyakan yang ditolak, Pak, karena MK ini kan berbagai masa pimpinan-pimpinan berganti, itu warnanya juga berubah-ubah ya, Pak ya. Jadi memang ada yang ya kadang dulu dulu saya bahkan sempat mengatakan di MK jangan sampai bertindak sebagai the guardian of power gitu. Nah, jadi memang eh, saat ini saya lihat MK sudah jauh lebih baik, terutama mungkin pasca kasusnya usia usia presiden ya. Ya, Di situ paman, paman. ya Kasus paman. itu kan Ya. sempat viral ya, sempat membuat Ini. pukulan telak ke MK, apalagi 9 hakimnya kena dinyatakan pelanggaran etik. Nah, itu mungkin berbenah diri mereka, Pak ya. Jadi sekarang sudah sangat progresif dan ya termasuk seperti kayak rangkap jabatan wakil menteri yang saya tangani kemarin juga MK berani mengabulkan, padahal Oh, itu sebelumnya Mas Victor juga ya? Mas Victor iya, juga ya Pak. yang Iya, rangkap jabatan benar. itu? Iya, Oh. termasuk uji formil cipta kerja, Pak. Pertama kali itu. Heeh. Hmm. Jadi Mas pasca Victor itulah SMA di mana? SMA di mana? saya SMA di Jakarta, Pak, di SMA 100, Pak, SMA negeri. Tapi orang Jawa Heeh. ya, kok Victor Santoso. Ya. Biasanya Sulawesi Selatan, Pak. Tapi kalau Santosonya Jawa, Jogja. Oh, Campuran, campuran. campuran Sulawesi Selatan Jogja. Siap. Nah, jadi alumnus mana? Setelah SMA kemana? Untuk S1-nya ke Sahid, Pak. Universitas Syahid Oh, Jakarta. Terus S2-nya ke UGM. oh, Iya. jadi sudah 50-an Anda mengajukan ke MK, yang dikabulkan sudah 20-an. Kemudian eh, tentang tentang media dan kewartawanan baru sekali ini. Iya, baru sekali, benar. Terus bagaimana Anda bisa kontak dengan Bung Rizky dari seorang wartawan? Karena saya kan selama beracara di MK itu kan memang identik dengan pemberitaan ya, Pak ya. Jadi Oh, sudah iya, iya, iya. lama, Kenal iya sudah wartawan. Iya, iya, sering iya, iya, iya. berkomunikasi. Terus juga Mas Rizky sempat juga sering meliput di MK. Jadi memang kami kenal di situ dan kemarin juga sempat membantu beberapa wartawan MK yang mengalami defisiensi penglihatan warna, Pak. Itu Oh, kebetulan juga, iya itu juga sempat, jadi ada beberapa wartawan yang memang memiliki defisiensi perbedaan penglihatan warna dan itu bermasalah dengan lampu lalu lintas. Nah, itu kebetulan oh. Ini kita masalah kesehatan, bukan warna politik, bukan warna ideologi, bukan begitu. warna lampu lalu lintas. Ada ya, Dan ada begitu iya ya. dan MK sudah memberikan judicial order agar sebenarnya sudah diberikan, harusnya lampu lalu lintas itu sudah dirubah ya, diubah bentuk-bentuknya, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Apa putusan apa itu? Jadi putusan itu mungkin jadi agak melebar, nggak apa-apa Pak ya. Artinya Nggak dalam apa-apa, nggak konteks apa-apa. iya. Nah, Jadi memang di putusan itu memerintahkan agar pemerintah itu menyediakan lampu lalu lintas yang bisa mengakomodasi para penyandang buta warna atau defisiensi saya baru penglihatan tahu warna. ini. Terima kasih. Saya terima kasih. Saya Iya, terima kasih. Nah, putusan sekarang Bung 149. Rizky, Anda Ya, sudah berapa tahun meliput di MK? sejak 2023 lah Pak ya, sekitar 2023. Baru lah Pak, kalau di Nah, MK itu baru dapat di MK. tapi Anda senang sarjana hukum? Enggak Pak, komunikasi. Oh, Saya. komunikasi. Alumnus mana? ISIP Pak, Institut Ilmu Santet Ilmu Pelet. Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Pak, Jakarta. Tahu. Itu institut yang luar biasa terkenalnya di kalangan wartawan karena wartawan-wartawan jagoan di masa lalu alumni dari ISIP ya. Nah, Betul Pak. di Lenteng Agung kan? Ya. Betul, masih Pak, belum pindah Pak.
Belum bisa Belum ke ya. ibu kota provinsi, Pak. Iya. SMA-nya di mana, Bung Rizky? Di Depok, Pak. Oke. Oh, Depok. Anda orang Betawi berarti. Iya, Bapak Jawa, Ibu Sunda, Pak. Jasun. Kalau Oh, tinggalnya di Jasun. Depok. Sekarang bekerja di media apa? Di Republika, Pak, saat ini masih. Oh, begitu lulus IISIP langsung kerja di media atau kerja lain dulu? Langsung, Pak. Jadi sebelum wisuda saya sudah di Republika, Pak, udah pelatihan. Udah mulai calon wartawan kan saat itu kan, udah mulai Iya, iya, pelatihan. iya. Sudah dikontrak. Jadi Anda terus di Republika, tidak pernah pindah ke media lain? Nah, betul, Pak. Semenjak 2015 lulus kuliah sampai saat ini sekitar 10 tahun. Dan Oke. berarti Anda sangat mendalami hukum ya? Kebetulan Pak meliput di bidang hukumnya dari 2022 lah Pak. Habis COVID itu Pak mulai ganti des itu Pak. Iya. Dan lalu ketemu dengan Bung Victor, lalu bersama-sama punya ide melakukan gugatan ini, gitu. Betul Pak. Karena juga melihat kami sebagai wartawan ini kan suka ada kasus tersandung masalah hukum lah gitu. Jadi kami lihat soal perlindungan wartawan ini jadi penting gitu Pak untuk menggugat ke MK. Dan kebetulan ada jalurnya Pak. Dan kebetulan ada pengacara hebatnya. Iya, hebat Bung Victor, hebat. Bung Rizky, dulu ya, saya kan perbedaan umur kita luar biasa jauhnya. Saya 75, Anda mungkin belum 30 itu, dan dulu IISIP itu dikenal sebagai kampus wartawan perjuangan. Artinya wartawan-wartawan yang idealisme itu datangnya dari IISIP. Sampai sekarang masih begitu. Masih Pak, masih. Alhamdulillah masih istiqomah di jalur itu Pak. Di jalur perjuangan. Ya. Waduh, iya. Jadi dulu kan ada wartawan perjuangan, ada wartawan industri, ada wartawan bodrek, ada wartawan macam-macam lah begitu. Yeah. Nah, dan umumnya kalau yang alumni IISIP itu dikenal dengan wartawan perjuangan begitu. Cuma jumlahnya aja yang berkurang Pak. Karena pemainnya makin sedikit Pak. Ya, Pak Rizky. Gitu ya. Dan nanti tahun ini hari pers nasional, tanggal minggu depan ya, hari pers nasional minggu depan, itu katanya Anda akan mendapatkan penghargaan di level hari pers nasional itu ya, Rizky. Oh, aku malah belum dengar Pak. Amin Pak, semoga aja itu. Nggak tahu, aku nggak tahu. Harusnya kalaupun belum ada rencana, harusnya Anda mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi dalam forum Hari Pers Nasional. Tapi kalau Anda belum dapat undangan, jangan-jangan ini jadi undangan Anda. Amin, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Kan tujuan Anda bukan untuk itu. Anda bukan untuk itu kan. Ya. Iya. Tapi Anda secara pribadi pernah nggak mengalami perlakuan ketidakadilan sebagai wartawan, katakanlah dikriminalisasi dan seterusnya, sehingga Anda melakukan bersama Bung Victor, Anda melakukan gugatan ini? Itu pernah Pak saat sekitar 2017 atau 2018 Pak, saat dulu lagi ramai isu soal penyerangan ulama itu Pak. Itu pernah ada ramai isu itu, terus kebetulan ada pemberitaan yang salah gitu Pak ya, dan itu dipermasalahkan gitu. Nah setelah itu saya sempat didoxing juga. Di saat itu era ini Pak, era MCA, Muslim Cyber Army itu Pak, dan kebetulan tersangkanya namanya kebetulan sama saya, mirip banget, nama depan dan nama belakangnya mirip sama saya. Akhirnya itu saya dikira pelakunya, ada didoxing di salah satu media, itu diupload semua identitas saya. Dan kabarnya juga sempat mau dikasusin ke Polda Jabar saat itu. Cuma kebetulan ada teman di sana yang komunikasinya lumayan bagus dengan pihak Polda, akhirnya tidak jadi dikasuskan di Polda Jabar saat itu, Pak. Anda memberitakan apa waktu itu? Anda menulis berita apa waktu itu? Saat itu ada marbot mengaku diserang sama orang asing saat sholat subuh. Itu sekitar habis sholat subuh lah Pak, sekitar jam 5 jam 6 bilangnya diserang. Tapi jam 8 dia klarifikasi bahwa dia nggak diserang, salah yang beritain gitu. Oh, kami disalahkan. Yang salah wartawannya atau sumber beritanya itu?
jam 5 jam 6 tuh habis sholat subuh dia ngakunya diserang orang asing Pak saat itu. Cuma jam 8 pengakuannya tiba-tiba berbeda sehabis ada aparat yang ke sana lah. Saat itu tiba-tiba keterangannya berubah, kami dianggapnya nyebar hoax lah saat itu. Padahal Anda betul-betul sebetulnya orang itu mengatakan ya pada jam 5 itu. Iya, betul Pak. Habis sholat subuh itu ngakunya diserang orang asing, Waduh, orang tidak dikenal. Nah, jadi kayak semacam wartawan saat itu kejebak semua di sana saat itu. Anda sendiri atau banyak wartawan yang melakukan itu? Saat itu banyak, tapi cuma saya yang kena karena nama pelaku yang tersangkanya namanya sama kayak saya Pak, namanya mirip, identik. Oh, Jadi cuma saya. Anda dikira wartawan bohong-bohongan karena Anda sumber beritanya, Anda yang menulis gitu. Iya, saya nulis itu dan ada pelakunya di Polda Jabar yang ketangkep Pak, namanya sama kayak saya Pak, Rizky juga. Oh, Jadi saya akhirnya dikiranya dia dihukum. Akhirnya Iya, dia dihukum. yang ini dihukum Pak. Yang Rizky itu Dia marbot dihukum beneran. berat. Dia marbot beneran. Bukan Pak, ini Marbot itu pengurus masjid. Iya. Jadi saat itu ada kasus Muslim Cyber Army itu semacam yang nyebar hoax lah di media gitu. Nah, buzzer ya. Ya, agama begitu. Saat itu si Rizky-nya itu Pak sebagai buzzer MCA-nya itu yang ditangkap Pak. Nah, saya dianggapnya sama kayak buzzer itu karena namanya sama-sama Rizky saat itu. Dikiranya orang yang sama. Tapi Anda sempat dipanggil polisi, diperiksa di sana begitu? Oh, belum Pak, kebetulan belum sempat dipanggil. Oke. Langsung dijagain lah sama wartawan di Polda Jabar saat itu. Anda tinggal di Depok? Saat itu saya penugasan di Garut Pak, saat itu lagi penugasan di Garut. Ya, itu daerah-daerah yang waktu itu dapat incaran secara khusus loh ya. Iya betul Pak, atensi. Ya, jadi hebatlah Pak Victor, terima kasih diperjuangkan, nasib wartawan diperjuangkan sampai sebegitu bagusnya sampai ke MK dan menang dan final kan, ini kan putusan MK itu kan nggak bisa diapa-apakan lagi kan, final. Iya, final benar Pak. Abah, izin. Ya. Iya, Bah. Tadi ada yang cukup menarik, Bah. Pas Pak Victory bilang ada fenomena cukup menarik pada saat penggugatan ini. Katanya memang untuk sejawat yang lain ada yang kontra juga ya, Mas Victor, dengan ini. Iya, kalau melihat dalam persidangan memang MK memanggil pihak terkait. Gitu. Jadi ada dua organisasi pers dan satu dewan pers gitu. Tapi memang dalam persidangan ketiganya meminta agar permohonan kami ditolak gitu. Ya, oh begitu ya. Tiga-tiganya. Iya, tiga-tiganya semua minta menolak. Apa ya alasannya? Kalau boleh Anda kutip dari mereka. Jadi gini, jadi memang menurut pandangan mereka dalam keterangannya itu, yang menarik memang hakim pun sampai bingung, Pak. Kemarin sempat Prof. Eni menyampaikan dalam persidangan, beliau bingung karena jadi kalau sama kami Iwakum ada 3 organisasi, itu pandangannya jadi terlihat berbeda-beda di dalam sidang. Jadi kalau ada satu organisasi besar yang memang mengatakan bahwa normanya itu memang menimbulkan ketidakpastian hukum tapi minta ditolak. Nah, kami juga tidak tahu apa pertimbangannya bagaimana, tapi dalam kesimpulannya mereka mengatakan seperti itu. Jadi intinya mereka mengakui memang norma ini kerap menimbulkan masalah di implementasinya, tapi meminta agar MK menolak. Lalu organisasi yang satunya lagi kemudian mengatakan bahwa norma ini sudah cukup memberikan perlindungan hukum dan tinggal bagaimana kemudian implementasi di lapangannya, begitu. Lalu kalau dari Dewan Pers juga mengatakan bahkan lebih tegas sih, mereka minta supaya permohonan ini ditolak karena Dewan Pers sudah membuat beberapa tindakan-tindakan baik itu MOU dengan aparat penegak hukum dan lain-lain yang memang bagi mereka itu sudah memberikan perlindungan gitu. Tapi memang ya kami melihat ya biasalah adanya perbedaan pandangan ya Pak ya di dalam forum diskusi MK, tapi kemudian MK akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan kami ini dengan dissenting dua hakim. Wah, hebat sekali, hebat sekali. Nah,
apakah Iwakum itu di bawah organisasi apa atau independen? Kalau secara hukum nanti mungkin Mas Rizky ya yang bisa menjelaskan. Bagaimana Bung Rizky? Iwakum di bawah siapa? Saat ini kami berdiri sendiri Pak, bukan jadi konstituen Dewan Pers ya Pak. Sebagai Anggotanya berapa? Ikatan Wartawan Hukum, gitu kan? betul Ya. Pak, betul Pak, betul. Itu latar belakangnya dari kami yang suka nongkrong di KPK Pak, nongkrong KPK, Kejaksaan dan pengen ada suatu organisasi gitu tuh, wadah ngumpul-ngumpul awalnya. Terus jadi itu sekitar sebelum tahun 2020 lah pas sekitar itu, dan akhirnya kami baru proses hukum itu dapat akte notaris, dibantu Mas Victor juga ya saat itu ya. 2024 ya Pak? Baru ya Mas ya? Kita akan dapat notaris itu ya Iya. secara resmi. Notaris dan SK Menkumham. SK Anggotanya berapa orang? Anggotanya berapa orang? Sekitar 40-50 Pak. Itu keluar masuk atau abadi? Artinya tidak keluar masuk anggotanya. Artinya misalnya wartawan dulu ditugaskan di bidang hukum, terus oleh medianya dia dipindahkan ke bagian politik, dia tetap jadi anggota Iwakum atau dia berhenti? Sebenarnya di Wakum peraturannya boleh Pak, tetap di Wakum walaupun nggak ngepost di hukum, tapi ada individu-individu yang tetap pergi gitu. Ada yang pergi, ada yang walaupun dipindah ke politik itu tetap di kami gitu. Jadi masing-masing individu aja Tapi Pak. ada juga yang dia tidak mau di Iwakum lagi gitu. Ada Pak, ada yang setelah pindah dari situ nggak gabung Ketuanya di siapa Wakum. sekarang? Anda? Ketuanya. Saat ini Irfan Kamil Pak dari wartawankompas.com. Oke, hebat Pak. Nanti ginilah kita lihat kalau Anda tidak dapat penghargaan di Hari Pers Nasional ini, mungkin nanti Diswe yang akan memberikan penghargaan ke Anda, meskipun mungkin tidak di Hari Pers Nasional ini ya kapan saja lah. Tapi ini bersejarah sekali untuk pers dan untuk wartawan, sehingga saya mengucapkan terima kasih pada Dr. Santoso, sehingga kita lebih jelas lah. Karena multi tafsir kan itu kan yang perlindungan terhadap wartawan itu, sepanjang pokoknya wartawan menjunjung kode etik jurnalistik, dan yang disebut kode etik jurnalistik itu kan kita semua tahu bahwa apakah wartawan boleh salah? Wartawan boleh salah. Jangan sampai wartawan ada pandangan bahwa kode etik mengatakan wartawan tidak boleh salah. Nggak bisa. Wartawan boleh salah. Yang penting kesalahan itu tidak dilatar belakangi oleh niat jelek, oleh niat yang tidak baik, kemudian tidak tahu apa cara yang harus dilakukan setelah menyadari bahwa dia berbuat salah. Ya, yang penting boleh berbuat salah, tapi tidak ada latar belakang buruk terhadap kesalahan itu. Yang kedua, wartawan harus tahu harus berbuat apa ketika berbuat salah, atau ada orang lain yang mengatakan dia salah, atau ada fakta yang mengatakan dia salah. Dia harus berbuat apa? Misalnya satu meralat, kedua minta maaf dan seterusnya. Sehingga tidak boleh ada anggapan bahwa wartawan itu harus selalu tidak boleh. Tetapi wartawan boleh salah dengan syarat niatnya tadi, dan tahu apa yang harus dilakukan setelah menyadari berbuat salah. Saya kira begitu ya. Ya. Baik Pak. Baik, terima Ada apa kasih lagi? Abah. Saya kira itu cukup sih, Bah. Itu insight yang bagus, Ya, luar makasih. biasa, Makasih. dan memang Ya. semoga ini teman-teman akan bisa Tapi kan banyak lebih. sekali Ya, wartawan yang berbuat salah, tapi kan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika tahu bahwa dia salah. Bahkan kadang-kadang dia tidak mau, saya tidak salah, padahal dia juga menyadari itu salah. Itu nggak boleh. Wartawan harus jujur bahwa kalau salah dia salah, dan itu tadi banyak wartawan berbuat salah disengaja akan gebuki orang, sengaja akan mencelakakan orang. Jadi bukan niat sesuai dengan yang diatur dalam kode etik, yaitu niatnya sebetulnya menegakkan keadilan, niatnya membela orang yang tertindas, niatnya adalah untuk kepentingan umum, tetapi pura-pura untuk semua, tapi padahal sebetulnya tidak, itu juga tidak boleh. Ya. Makasih ya Bung Rizky, Mas Ali, Bung Victor. Saya pengen ketemu Bung Rizky, lain kali saya ketemu ya.
kita diskusi Siap, lebih panjang Pak. ya. Siapa Ya, kami ya. siap Siap, menunggu. Pak. Untuk teman-teman Iwakum. Ya. Siapa Ya. siap. Terima Terima kasih. kasih Terima banyak. kasih semuanya kasih. Pak pagi Victor, hari terima kasih. ini. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, hari ini kita banyak sekali insight baru ya. Dan semoga teman-teman wartawan akan semakin bisa berkarya lebih baik lagi gitu ya. Dan semoga habis ini Mas Rizky dan Mas Victor bisa tidur nyenyak ya. lebih enak gitu tidurnya nanti setelah ada putusan MK ini. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan Mas Rizky, Mas Victor. Siap. Terima kasih. Terima Selamat pagi, selamat kasih. beraktivitas. Oke. Siap. Terima kasih.